warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Adik-adik semuanya peserta daurah penguatan Al-Quran, insyaallah kalian semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap dijaga kesehatannya, dimudahkan rezeki orang tuanya, ya, dijauhkan dari bahaya baik kepada kalian ataupun orang tua, semuanya dihindarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan teruskan kembali apa yang sudah kita kaji tadi sebelum zuhur yang berkaitan dengan tahsin. Kita ulas lagi bahwa tahsin itu adalah berasal dari kata hasana yuhasinu tahsina, berdasarkan firman Allah yang berbunyi wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat kedua wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan yang terakhir warattil Qur'ana tartila. Kamu hafal nggak warattil Qur'ana tartila? Bisa baca. Ya ayyuhal muzammil bisa? Sampai warattil Qur'ana bisa? Coba baca. Yang perempuan tidak ada. Ayyuh. Jadi itu adalah dalil yang ketiga dari tahsin. Ma huwa tartil? At-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mengetahui tajwid dan mengetahui cara berhenti. Oke? Wal akhdhu bi tajwidi hatun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana afimun bil ilahu anzala wa hakana minhu ilaiha wasala wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati wa huwa iqra'ul hurufi haqqaha min sifatillah wa mustahaqqaha wa fahimil lama min ismillahi an fathil aw dhammin ka abdullahi wa thani idghamun bi sittatin atat fiyal muluna indahum qad sabatat wa fahimil lama min ismillahi an fathil aw dhammin ka abdullahi wa thani idghamun bi sittatin atat fiyal muluna indahum qad sabatat. Itu adalah pegangan kita untuk tahsin. Oke. Yang ketiga, setelah ini orang yang sudah masuk ke tahsin, yang paling dominan untuk dia bisa tahsin atau enggak adalah bagaimana dia mengucapkan satu huruf. Tidak semuanya atau semua huruf hijaiyah tidak sama. Artinya apa? Ada yang di atas, ada yang di
di bawah. Ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tebal, ada yang tipis. Gak semuanya sama. Ya. Kenapa? Orang titik aja naruhnya salah itu bunyinya beda. Apa bedanya jim sama kho? Titik, ya kan? Coba sekali lagi, laki-laki, bedanya jim sama kho apa? Titiknya di mana? Posisinya, ya. Jim di tengah, kho di atas. Artinya apa? Kho itu memiliki sifat yang tinggi. Ya, sifat apa? Tinggi isti'la. Nah, bahasa ulwi khussat dhatir qir hasar. Sedangkan jim hurufnya itu huruf yang lemah, yang rendah. Kalau ada tinggi ada rendah. Oke, huruf tinggi ada berapa huruf tinggi? Bahasa ulwin ada tuh 7. Apa aja coba? Kho, so, do, lo, po, ko, go. Itu semuanya. Itu tinggi kenapa itu? Ya, tinggi. Kalau tinggi berarti kuat. Oke? Kalau tinggi berarti kuat. Kalau tinggi artinya apa? Kalau tinggi artinya kuat. Bisa terakhir lagi. Intermezzo. Kalau tinggi artinya apa? Kuat. Oke. Huruf hijaiyah ada berapa? 28. Jadi cara ngitung itu gampang. 28. Sifat tinggi ada berapa? Sifat tinggi ada berapa? Tadi ada 7. 28 dikurangi 7 20. Itu artinya ada 21 huruf hijaiyah yang sifatnya rendah. Namanya istifal. Apa? Istifal. Ada tinggi, ada rendah kan? Ada tinggi, ada di bawah. Di atas, ada di bawah. 28, 7 diantaranya tinggi, sisanya itu rendah. Apa yang tinggi? Coba khusso, dhatir, qim 7. Apa? Khusso, dhatir, qim. Lagi. Khusso, dhatir, qim. Jadi orang yang sudah tahsin, dia mesti pegang betul itu huruf-huruf isti'la atau huruf-huruf tinggi. Ngapalinya yang tinggi atau yang rendah? Paling enak ngapalinya yang sedikit. 21 sama 7 banyakan mana? Sedikit mana? Enak mana? Ngapali? Yang 7. Jadi yang dihafal 7. Pegang 7. Pegang kuat-kuat, ingat baik-baik, maka insya Allah semuanya lancar. Bacaannya kuat, bacaannya baik, bagus. Dalilnya apa? Nah, ini ada dalilnya nih. Tulis ya. Apa bunyinya? Faraqqiqan. Saya baca dulu ya. Faraqqiqan mustafilan min ahrufi. Sekali lagi, lihat dulu di layar. Faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi. Faraqqiqan. Silahkan tulis dulu. Tulis. Faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi. Faraqqiqan, apa artinya raqqiqan? Tarqiq. Tarqiq artinya apa?
tipis. Apa? Tipis. Agak lebih pas ya. Faroqiqan, tipiskan. Jadi faroqiqan artinya tipiskan. Mustafilan, yang rendah. Min ahrufi, dari huruf-huruf. Jadi artinya apa? Huruf-huruf yang rendah itu ditipiskan. Faroqiqan mustafilan artinya rendahkanlah, tipiskanlah huruf-huruf yang rendah. Mustafilan atau istifal, yang disebut istifal itu lawan daripada isti'la. Ada ulya, ada sufla. Tuh, ada ulya, ada sufla. Lanjut, wa hadiran. Apa tuh hadiran? Hati-hati. Tafkhima, ketika apa tafkhima artinya tebalkan. Artinya tebalkan, menebalkan. Hati-hati menebalkan lafzil alifi, lafaz alif. Lafaz alif, hati-hati ketika membaca huruf alif itu menjadi tebal. Di setelah ini beliau yang nulis syair ini menyebutkan contohnya. Kahamzi alhamdu a'udhu ihdina Allahumma la ilaha lana. Kahamzi alhamdu a'udhu ihdina. Jadi ketika mengucapkan alhamdu, perhatikan teorinya ya, teori tahsinnya. Ketika mengucapkan alhamdu, alif lamnya itu jangan tebal, tipis, dibuka. Cara tipisnya itu dibuka alhamdu, ya. Kemudian lamnya itu patenkan sampai di langit-langit atas, al, ya. Jangan samar-samar, alhamdu. Nanti bunyinya beda. Kalau nggak paten di atas, dia masih ngawang, masih ya tapi nggak nempel. Hamzi alhamdu. Makanya disebut wahadiran tafkhima lafzil alifi. Hati-hati ketika mengucapkan huruf alif itu tebal. Bukan alhamdu, kalau dibuka jadi alhamdu. Alhamdu. Ihdina. Dibuka. Alhamdu. Seperti juga a'udhu. Bukan a'udhu. Kalau nggak dibuka dia tebal, ya. Kalau nggak dibuka jadi tebal. Coba dibaca bareng-bareng. Faroqiqan wa hadiran tafkhima lafzil alifi. Lafzil alifi. Sekalian dihafalin ya. Faroqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi. Orang fasih nggak fasih itu terlihat di bab ini nih. Di bagian ini dia ketika mengucapkan kalimat ketahuan nggak, berasa nggak menebalkan yang tebal, menipiskan yang tipis. Sekali lagi, ketika kalian mendengar orang membaca Al-Quran, dengar mana huruf-huruf tebal yang dibaca tebal, mana huruf-huruf tipis yang dibaca tipis. Kalau sampai huruf tebal dibaca tipis, makna al-makna annahu la yafsah, enggak fasih, atau la yuhsin al-qira'ah, bacaannya enggak baik. Yang baik yang tebal ditebalkan, yang tipis harus ditipis.
فرققا مستفلا من أحرفي وحذر تفخيم لا في الألف. Ya, sedikit-sedikit aja. Paham? Oke. Allah. Inti dari semuanya itu adalah yang ini. Kalau dia bilang faraqan mustafilan min ahrufi, kita balik. Tipiskan yang rendah, maka kita juga balik ucapan itu dan tebalkanlah yang istilah. Apa bahasa Arabnya? Wa fakhiman musta'liyan min ahrufi. Kalau bahasa Arabnya wa fakhiman musta'liyan ya min ahrufi, dan tebalkanlah huruf-huruf isti'la. Makanya saya suka mengkritik kalau huruf o kurang dibuka, nantinya jadi tipis. Ya, Allah. Mungkin makhrajnya sudah betul, tetapi sifatnya yang namanya tebal itu gak ada. Nanti belum fasih. Yukhadi'unallah wa ma yakhda'una. Memang betul makhrajnya di situ, tapi sifatnya enggak ada, enggak sempurna. Sedangkan makhraj dengan sifat itu beda. Contoh antara makhraj dengan sifat. Kalian ada anak kembar enggak di sini? Ada? Atau kakak beradik deh? Kakak beradik satu tempat keluar tapi sifatnya beda. Ya, yang satu namanya kuat, nggak ngambekan, yang satu ngambekan. Ya nggak? Nggak paras. Iya, yang satu kuat, yang satu ngambekan. Yang satunya rajin, yang satunya main mulu. Iya, biasanya gitu. Kakak beradik, yang satunya rajin, satunya main mulu. Itu kan sifat itu. Tempat keluarnya sama apa beda? Sama. Tapi sifatnya beda. Begitu sama dengan huruf. Tempat keluarnya sama, tetapi sifatnya beda. Paham? Sampai sini paham? Alhamdulillah. Hanya faraqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alif. Harus hafal nih. Harus hafal. Oleh di sini paling penting ini. Faraqan mustafilan min ahrufi sama wal akhru bitajwidi hatmun lazim. Itu penting. Penting. Apa hukumnya tajwid? Langsung nyanyiin aja. Bitajwidi hatmun lazim malam jawidil Qur'ana hadim. Itu belum belajar kan? Karena nggak hafal, itu belum sampai. Ini waraqqiqan mustafil. Nah, jadi itulah yang menjadi pusat perhatian daripada tahsin. Waktu sebelum zuhur kita membahas bahwa satu huruf hijaiyah itu ada 28. Bab tajwid itu terbagi menjadi 5 tema besar. Nun sukun dan tanwin, mim sukun, mad, makhraj dan sifat. Yang keenam hanya teknikal. Apa teknikal? Cara berhenti dan tarik nafas sebelum baca supaya nggak putus tengah jalan. Teknik. Oke? Ini 6 semuanya. Nah, sekarang tadi sebelum zuhur kita bahas di nun. Oke? Bahwa huruf ikhfa itu ada berapa? 15. Kita hitung ya. Jadi 28. Tentang nun sukun dan tanwin. Huruf idhar ada berapa? 6. 28 dikurangi 6. 22. Huruf idgham ada berapa? Terkumpul dalam kalimat
yarmuluna wasani idghamun bisittatin atak fi yarmuluna indahum qad sabatat. 22 dikurangi 6 berapa? 16. Huruf ikhlas ada berapa? 1, yaitu huruf ba. 16 kurangi 1 sisa 15. Berarti sisanya huruf ba. Oke, paham? Sekarang itu nun sukun. Kita masuk ke tema yang kedua dari ilmu tajwid secara besar pokoknya nih, yaitu mim sukun. Mim sukun ketemu huruf hijaiyah dibagi menjadi berapa hukum? 1. Idhar ikhfa syafawi, ikhfa syafawi, apa? Idgham mimi, idhar atau idhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mimi. Sekarang kita ambil idhar syafawi, ada berapa jumlahnya? Hurufnya. Idhar syafawi paling enak tuh begini, ya. Ikhfa syafawi berapa? 1, yaitu berarti hurufnya ba. Oke, 28 digulungin 1, 27. Hurufnya idgham mimi 1, yaitu mim. 27 kurangi 1 26. Sisanya idhar syafawi. Gak usah dihitung, gak usah dihafal, udah sisanya aja gitu. Cuma diambil mim sama ba. Berarti jumlah huruf idhar syafawi ada berapa? 26. Ngapalinnya enak. Mim sama ba diambil, sisanya punya idhar. Itu ketika mim sukun, kita bicaranya mim sukun, bukan nun. Oke, sekarang tadi tentang mat. Nah, ini mat kuning ya. Kalau aja ya, mat kuning. Ya, mat kuning panjang banget soalnya. Tapi yang mudah adalah ada 2. Mat ada 2 ya. Ada mat asli, ada mat far'i. Yang mat asli itu yang dinamakan dengan mat tabi'i. Kapan itu mat tabi'i? Ketika ada fathah, setelah fathah itu alif. Ketika ada dhamma, setelah dhamma itu baru sukun ya. Ketika ada kasrah, setelahnya itu ya mati. Itu namanya mat asli. Setelah selebihnya itu adalah mat far'i. Mat far'i. Kalau bilang mat berarti mat far'i. Ya. Kalau dikatakan mat berarti mat. Nah, itu 3 udah. Yang keempat tadi apa? Makhraj. Ada berapa makhraj? Makhraj ada berapa? 17. Berapa? 17. Masya Allah. Bisa nggak ngapalinya? Susah ya? Susah ngapalinya. Tetapi yang paling gampang di makhraj itu dibagi 17 dibagi 5. Oke, gampang nih manggilnya. Tulis ya. Dengerin dulu tapi makhraj itu jumlahnya ada 17, cuma dibagi menjadi 5. Yang pertama tenggorokan, yang kedua lisan, yang ketiga mulut, bibir, yang keempat rongga mulut. Oke, yang terakhir, yang kelima adalah khayshum, hidung. Ada 5. 17. Yang ada makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaru man ikhtabar. Oke. Tadi makharijul huruf ada berapa? Ada 5. Dibagi menjadi 5 tempat maksudnya. Dibagi menjadi 5 tempat. Pertama tenggorokan, kedua lidah atau lisan, ketiga
bibir, keempat rongga mulut, yang terakhir adalah hidung. Hidung bukan hidung. Ini dalil daripada makharijul huruf. Ini yang pembagian huruf tema tajwid yang paling besar. Yang nomor 4 adalah makharijul huruf. Makharijul hurufi, lihat, sab'ata asyar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf ada 17 ya, bagi menurut pakar. Ala alladhi, menurut yakhtaruhu, yang memilihnya, man ikhtabar, dari para ahli. Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul hurufi sab'ata asyar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Kalau sudah, saya mau langsung ke tema yang besar berikutnya, yaitu yang terakhir tentang sifat. Saya ambil ininya aja, sampel pertamanya aja. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Coba dibaca dari atas, 1, 2, 3. Para depan. Para ikan. Coba baca supaya penyampaiannya enggak beda. Saya ijain dulu ya. Faraqiqan mustafilan. Faraqiqan mustafilan. Min ahrufi. Wa hadiran. Tafkhima lafdil alifi. Makharijul hurufi sab'ata asyar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Sifatuha jahrun warihwun mustafil munfatihun musmatatun wabdiddakul. Nah, itu cara bacanya begitu, karena nggak ada harokat. Jadi kalau yang keempat dari tema besar ilmu tajwid adalah tentang makharijul huruf, yaitu ada 17 tapi dibagi menjadi 5 tempat: tenggorokan, lisan, bibir, rongga, dan hidung. Sedangkan yang paling terakhir yaitu di sifat. Di sifat nih yang membedakan. Orang biasanya ketara banget, ini fase nggak fase. Nah ini dia. Isi sifat. Sifat itu juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sifat yang harus kalian ketahui, dan 5 sifat ini setiap dari satu itu memiliki kebalikan. Kayak isti'la ada tinggi, lawannya istifal. Ada jahrun, sifatuha jahrun. Apa itu jahrun? Jahrun itu kuat. Ini contoh, saya kasih contoh nih. Ini contoh. Jahr aja ya. Huruf hijaiyah ada berapa? 28. Salah satu sifatnya adalah jahrun. Apa? Ada jahrun. Ya, ada jahrun. Oke, kita bahas satu-satu saja. Lawan daripada jahrun itu namanya hamas. Sering dengar? Yang kalian sering sebut ats. Ya, yang sering kalian sebut tabat. Itu mahmus atau hamas. Berapa huruf hamas, berapa huruf jahr? Gampang banget. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Huruf hamas itu jumlahnya ada 10. Ada berapa? 10. Jahrun
Jahrun ini lawan daripada jahrun adalah hamas. Jumlah hamas itu ada 10 huruf. Huruf hijaiyah ada berapa? 28. Kalau 28 diambil 10, sisanya berapa? 18. Itulah sifat huruf itu milik sifat ya. Milik apa? Ya. Sekarang saya tanya, hamzah di kalimat fahattahu syahsun sakat ada hamzah apa enggak? Ada hamzah apa enggak? Saya ulang lagi ya. Fahattahu fa ha ta ha syahsun shin ho so sakat sin ka ta 10. Ada hamzah apa enggak? Enggak ada, berarti hamzah masuknya ke jahr. Makanya kalau mengucapkan ulaika itu enggak boleh wa ulaika enggak boleh wa ulaika wa ula, harus jelas hamzahnya wa ula, karena bukan hamzah wasal. Wa ulaika enggak boleh, karena banyak. Kalau orang yang jeli di situ, dia pasti hamzahnya ini jelas. Harus wa ulaika, wa ula, i-nya juga harus jelas. Ika, karena dia masuknya ke huruf sifat jahr. Gak ada apa itu hamas. Hamas itu ada ketika mengucapkan huruf, dia ada udaranya yang keluar. Contoh di huruf hamas, fahatahu, 4 huruf aja. Fahatahu. Kita contoh. Kalian gimana mengucapin huruf fa? Fa sukun gimana? Coba. Tidak. Fa kalau sukun gimana? Ada udaranya? Kamu ha sukun gimana? Ya. Kalau yang sering ngopi itu gampang banget itu. Ya, kata atau huruf ta coba. Athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Enggak boleh ta ketika ya sukun kemudian dimatiin, enggak ada udaranya, jadinya huruf ta. Ta kalau nggak ada udara yang keluar, dia akan mati di dalam, jadinya huruf ta. Atqala, ya, jadinya apa? Atqala. Ini ta apa ta? At kan? Atqala. Oke? Kayak at ada udaranya. Oke. Setelah ta, fahattahu ha, ya kan? Ha. Gimana cara ucapin ha? Ihdinas sirata. Ya. Ya kan? Ada udaranya kan? Gak mungkin. Gak bakalan bisa kalian mempraktekkan ketika hak sukun gak ada udaranya keluar. Coba saya kasih duit. Ya. Hak sukun diucapkan tapi nggak ada udara keluar. Oke, udah ya. Ini sampel aja, sampling ya. Kemudian fahattahu syahsun 3 huruf, shin, kha, sama shad. Shin sukun gimana cara bacanya? Ada udaranya nggak? Ya. Oke, kha. Syahsun kha. Coba ucapin kha. Kha sukun gimana? Ada? Sekarang shad. Berisik semua. Huruf safir. Ya, huruf safir itu ya. Kemudian syahsun
Sakat sin. Coba. Kaf. Nah ini kaf nih, hati-hati. Banyak yang nggak mengira kalau kaf ini masuk ke huruf hamas. Ak, bukan ak. Harus ada ek, gitu. Karena apa? Huruf kaf adalah huruf hamas. Paham ya? Ak itu ada ininya. Itu. Ya. Terakhir huruf ta. Gimana? At. Tipis aja. Udaranya tipis aja. Jangan banyak-banyak. At. Ya. At. Jangan sampai merubah dari ta menjadi c. Ach. Memang ada. Jadi ada beberapa orang yang ngucapin ta itu jadi seperti c karena kebanyakan hamas. Lebihan. Ach. Boleh ya? Oke, itulah kalau nggak ada itu huruf yang lainnya itu nggak ada apanya, nggak ada udaranya seperti jim. Coba saudaranya jim ada berapa? Dia kan 3 bersaudara, jim, ha, sama ho. 2 saudaranya itu masuk ke hamas semuanya, ha, sama ho, masuk ke hamas. Berarti tinggal 1 huruf yaitu jim, dia masuknya ke jahar. Makanya kalau ngucapin huruf jim itu bukan j, bukan ajib, gak ada udaranya bro, ajib, ya, bukan ajib, di dalam aja, tengah-tengah lidah, ajib, ya, karena masuknya ke sifat ya. Sampai sini paham? Ya, ini sekilas tentang sifat. Tuh. Kalau nggak ada di sifat kebalikannya, maka dia milik jahar. Allahumma sholli ala Muhammad. Sifatuha jahrun wa rifqun mustafil munfatihun musmatatun wa tidak wal. Kenapa kita harus menyampaikan makhraj dan sifat? Karena saya melihat di usia kalian ini itu sangat potensial untuk bisa lebih baik lagi dalam mengucapkan makhraj dan sifat. Masih bisa dibenarkan, ya, masih bisa dibenarkan. Maka itulah pentingnya menyampaikan tentang sifat Paham sampai sini? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca yang ini aja ya. Terakhir ya. 1, 2, 3. Farah Irfan pakai lagu ya. 1, 2, 3. Itu adalah oleh-oleh dari saya, mulai dari wal-ahku bitajwidi wa fakhimil lama wa thani idgham bi sittatin adat, dilanjut dengan faraqifan makharijul huruf dan sifatuha. Semoga kalian bisa menghafal, jangan sampai lupa, jangan sampai enggak menghafal. Nanti pulang tolong terus di murojaah agar pegangan di tahsin kalian itu kuat ya. Karena kita nggak bisa ketemu 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, ya, kecuali kalian menghubungi saya, Ustaz, saya ingin ketemu.